Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, waktu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriarialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Haleluya, 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 haleluya. begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percayakan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongan katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia sebab ia mengasihi bangsa kita
dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan dinamika iman seorang perwira, itu artinya seorang asing dan bukan orang Yahudi atau dalam masyarakat pada masanya dianggap sebagai orang kafir, tetapi menunjukkan iman yang amat besar kepada Yesus. Dengan kata lain, dibandingkan orang-orang Israel sendiri, pujian Yesus kepada orang ini adalah pujian yang sungguh melihat ketulusan dan kebebasan hati sang perwira ini. Ungkapannya yang ditujukan kepada Yesus ketika ia mengatakan, "Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh," adalah kata-kata yang juga setiap kali kita ucapkan sesaat sebelum kita menerima komuni kudus. Dan ini membawa kita kepada dinamika pengalaman tentang apa artinya sungguh percaya. Orang ini pasti sudah mendengar tentang Yesus, sekalipun mungkin belum pernah berjumpa secara pribadi. Bahkan tadi dikisahkan ia tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ia minta tolong orang lain untuk mengatakan kepada Yesus. Tetapi persis di dalam pengalaman seperti itu, ia menunjukkan iman, kepercayaan yang amat besar kepada Yesus, sehingga ia mengatakan apa yang tadi kita dengar bersama, bahwa ia merasa tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Cukup katakan saja, maka sang hamba akan sembuh. Inilah ungkapan yang dipuji oleh Yesus sebagai iman yang sebesar ini pun belum pernah ia jumpai di antara orang-orang Israel sendiri. Saudara sekalian yang terkasih, maka dinamika pengalaman sang perwira ini juga mengajak kita untuk melihat kembali, merenungkan di dalam hidup kita apa artinya percaya kepada Yesus. Apakah percaya itu berarti hanya bahwa kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat, tahu persis segala mungkin kisah hidupnya yang bisa kita baca, atau mungkin dari ajaran-ajaran yang pernah kita dengar, atau lebih dari itu bahwa percaya artinya memang kita berani menerima kuasanya di dalam hidup kita, kuasa yang memang mengubah hidup kita sekalipun mungkin kita juga tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus. Kita boleh belajar dari apa yang tadi dikatakan sang perwira lewat orang-orang yang diutusnya kepada Yesus. "Tuhan, berkatalah saja, maka hambaku akan sembuh." Dan dengan iman, kepercayaan yang semakin boleh kita kembangkan, semoga kita menemukan
banyak kekuatan yang bukan hanya datang dari diri kita sendiri, tetapi justru dari anugerah Allah yang memampukan kita untuk boleh senantiasa juga meneruskan kehidupan kita, sekalipun kerap kali ada persoalan, banyak mungkin rintangan atau ketakutan dan kekhawatiran yang kadang-kadang tidak beralasan. Kita percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita, dan karena itu kita boleh menyerahkan hidup kita seluruhnya kepadanya.